Kita lanjutkan lagi bacaan kita yang terhenti yang terhenti kemarin ya. Kita lanjutkan lagi dan sekarang kita sudah di halaman 74. Masyarakat yang begitu adalah masyarakat yang sadar akan energi-energinya, tapi belum tahu bagaimana melepaskan energi itu dengan baik. Maka dalam mood masyarakat yang demikian, para cendekiawannya berada juga di dalam suasana kegelisahan, karena tidak tahu bagaimana kreativitas mereka diekspresikan dengan baik. Tidak tahu bagaimana jalannya mengekspresikan kebudayaan baru yang mereka sudah merasa akan keharusannya. Pada waktu sajak-sajak Taufik diumumkan, justru pada saat harapan breakthrough itu ada, sesudah Oktober 1965. Sajak-sajak itu mendapat audiens seketika. Isinya yang memprotes dan memberontak terhadap keadaan tidak bertepuk sebelah tangan dengan para cendekiawan yang sudah pada puncak frustrasi pada waktu itu. Curb entusiasme yang kemudian menurun karena adanya kenyataan keras yang membuktikan bahwa membangun kembali suatu demokrasi akan makan waktu yang lama. Justru membuat sajak-sajak dan teater Rendra yang diumumkannya sepulang dia dari New York mempunyai daya tarik yang khas. Nada dan gaya yang non-konformistis dari karya-karya Rendra itu dirasakan sebagai angin yang segar, yang inspiring, buat suasana yang sudah menjurus ke arah suasana rutin yang mendatar. Mereka, terutama cendekiawan muda itu, melihat pada karya-karya Rendra sebagai pengejawantahan dari aksi penerjemahan simbol-simbol, fantasi-fantasi, dan asosiasi-asosiasi baru yang sangat mereka rindukan, juga di bidang-bidang lain dari kesenian. Generasi cendekiawan dalam masa-masa peralihan adalah generasi yang muda. Itu terjadi pada zaman pergerakan dan pujangga baru. Pada zaman angkatan 45 dan juga pada zaman sekarang, Soekarno, Hatta, Syahrir, Takdir, Yamin, Hairul, Adam, Subagio, Sujatmoko, Hairil, Asrul, Rifai pada zamannya kurang lebih adalah dalam usia-usia yang sebaya dengan generasi Nono Makarim, Kosmas Batubara, Mar'i Muhammad, Marsilam, Taufik, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, Rendra. Saya yakin bukan suatu kebetulan bila audiens Rendra dan Taufik adalah angkatan muda. Dan saya kira juga bukan suatu kebetulan bila angkatan muda itu merasa senang dengan sikap yang non-konformistis dari Rendra dan mendengarkan dengan penuh nostalgia sajak-sajak demonstrasi Taufik. Mereka datang pada Rendra untuk menemukan identifikasi mereka dengan aspirasi dan harapan pembaharuan mereka. Mereka datang pada Taufik untuk mengenangkan kenikmatan pemberontakan yang sesaat pernah mereka kenal. Teater dan sajak-sajak Rendra dan Taufik adalah salah satu dari idiom angkatan muda sekarang. Di dalam Di Manakah Kau Saudaraku, Rendra menyuruh semua pemainnya berganti-ganti meneriakan, "Nih, hei, namaku Aswar." Selesai pertunjukan, salah seorang yang hadir bertanya kepada Rendra, "Siapakah Aswar?" Rendra dengan gayanya yang khas kemudian menunjuk dirinya sendiri, kemudian kepada semua yang hadir, "Ini Aswar, itu Aswar, itu Aswar. Siapakah Aswar?" Saya kira Aswar adalah bahasa waktu yang gelisah. Saya kira Aswar adalah si cendekiawan muda yang terus mencari. Jakarta, 31 Agustus 1969. Tempo, 27 Maret 1971. Rendra, Di Manakah Kau Saudaraku? Dan sepatu yang berat,
serta nakal, yang dulu biasa menempuh jalan-jalan yang mengkhawatirkan dalam hidup lelaki yang kasar dan sengsara, kini telah aku lepaskan dan berganti dengan sandal rumah yang tentram, jinak, dan sederhana. Sandal rumah itu memang telah dipakainya, tapi W.S. Rendra tidak menjadi jinak. Uban di kepalanya makin bertambah, tapi begitu pula panjang rambutnya. Kerut-kerut sudah mulai membayang di sekitar matanya, tapi pandangan itu masih seperti tatapan anak kijang, cuma terkadang berkacamata. Umur 36, anak 5, istri 2. Statistik ini bisa mengejutkan laki-laki lain dan bisa menyebabkan ia tiba-tiba jadi runduk. Tapi Rendra tidak runduk, ia hampir tidak berubah. Ia memang bukan lagi Willy yang menyeru ibunya "Mama" hingga disajak-sajak. Puisinya kini adalah gumpalan ekspresi yang lebih keras, bukan lagi baris-baris balada dan nyanyian manis. Hidup tak lagi ditemuinya seperti gadis ditemui jejak remaja, melainkan hidup telah saya setubuhi dan keringat sudah membasahi ranjang. Dan bagi Rendra, itulah sebabnya kemanisan tahun 1950-an susut dari sajaknya. Karena saya agak kaget setelah menjumpai hidup ini tidak lagi perawan. Hidup mungkin sudah tidak lagi perawan, tapi Rendra belum lagi prototip pria setengah umur. Rumah di sudut Yogya di kampung Ketanggungan itu terlindungi oleh daun-daun. Hari berjalan tanpa jam dalam jadwal. Musik hampir selamanya mengisi ruangan, di antara asap rokok dan mungkin ganja. Dan orang-orang menari sebebas-bebasnya bila mau. Tamu bisa datang tiap saat. Mungkin seorang seniman lain, mungkin seorang gubernur, seorang duta besar, seorang dosen, tukang beca, atau seorang yang cuma iseng. Inilah basis Rendra, bukan hanya sebuah rumah keluarga, tapi juga sebuah pentas kecil di mana kehidupan dan lakon-lakon sandiwara dimainkan dengan intens. Di sini hidup sehari-hari bagaikan permainan panjang, kata seorang yang pernah tinggal di sana sebagai aktor bengkel teater Rendra. Dan permainan yang bersungguh-sungguh. Sang Guru dan Burung Merak. Seperti permainan, tentu saja, tapi juga sebuah pesantren dan padepokan seperti dalam kehidupan Jawa lama. Dan Rendra adalah sang guru, tinggi semampai dengan rambut panjang berombak serta wajah kuning pucat yang lonjong. Orang lain bisa mengasosiasikan orang bisa mengasosiasikannya kepada Charles Manson ataupun Yesus. Sudah barang tentu Rendra bukanlah seorang rasul eksentrik yang mengajarkan pembunuhan dan bukan pula seorang utusan pembawa cinta kasih. Tapi kepribadiannya bagaimanapun juga suatu kepribadian yang magnetis. Ia memikat seperti besi berani dan menonjol seperti tiang agung di kapal kuno. Dan ia sadar akan hal itu. Ia tahu bahwa dirinya adalah burung yang elok dan congkak. Seorang kawannya, orang Australia, pernah berjalan-jalan bersamanya di kebun binatang Gembira Loka, melihat seekor burung merak berjalan bersama 2 betinanya. Rendra berseru ketawa, "Itu Rendra." Dalam suratnya kepada H.B. Yassin 19 April 1960, ia menulis terus terang, "Saya memang tidak bisa bertingkah lain dari itu, manja dan kenes." Manja dan kenes membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah sebuah publik, sejumlah hadirin, dan yang kedua adalah kebebasan. Semenjak kecil ia telah mempunyai kedua-duanya, tapi dengan bengkel teaternya kini ia berada dalam posisi yang lebih baik. Didirikan setelah pulang dari Amerika dengan pengalaman dan pendidikan teater yang lebih mantap. Bengkel segera bereproduksi dan dengan cepatnya mengejutkan orang banyak. Ia menciptakan mini kata, paduan pantomim dan tari, di mana kata-kata hampir nihil, dan bip bob, pip, serta di manakah kau saudaraku, merupakan nomor-nomor pendek yang bikin geger. Orang tak mengerti, orang takut mengkritik, orang marah atau mencela terang-terangan, dan ada juga yang berusaha menjelaskan duduk perkaranya. Bagaimanapun, Rendra telah mendapatkan publisitas karena itu. Tak mengherankan bila setiap pementasannya di Pusat Kesenian Jakarta
Penonton datang berbondong-bondong seperti menonton sepak bola. Satu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah teater modern ini. Dan seperti orang yang jengkel terhadap gambaran-gambaran yang lazim tentang teater, seakan-akan dengan nakalnya Rendra menjungkir balikan ketertiban konvensional. Ia mementaskan Oedipus Rex Sophocles dengan topeng dan bau kemenyan. Ia mementaskan Macbeth Shakespeare dengan baju surjan dan pedang kayu. Dan ia kini menyiapkan Hamlet dengan baju modern, jas dan jaket. Bebop itu kentut. Di antara rasa terkejut dan mungkin terpesona, terselip juga kadang-kadang pertanyaan. Tidakkah Rendra sebenarnya sedang mengecoh penonton dan para kritisi? Rendra banyak berceramah, berbicara dalam diskusi, membela kelahiran teaternya yang baru. Tapi orang memang berhak untuk sanksi. Seniman seperti halnya politikus tidak selamanya bisa dinilai dari apa yang diucapkan, tapi dari apa yang dihasilkan. Yang diucapkan Rendra memang tak selamanya persis yang diperbuatnya. Pada suatu ketika, seorang aktornya pernah mendengar ia sendiri mengatakan bahwa bebop itu kentut. Setelah dengan hebatnya orang-orang berdebat dan menulis mini kata itu, sang aktor Chairul Umam menukasnya, "Ya kentut emas." Dan mereka tertawa bersama-sama. Benarkah gurauan itu? Rendra kemudian bercerita kepada Edzul Verdi, kalau soal kentut, semua kentut, tapi kentut itu bukan berarti remeh, artinya sesuatu yang mesti keluar. Jadi malah bagus toh. Bebop memang kentut kalau begitu. Ia adalah sesuatu yang mesti keluar. Ia adalah sesuatu yang sebenarnya alamiah dan sehat, tapi bisa dianggap mengganggu adab. Dengan kata lain, bebop adalah manifestasi dari pemberontakan. W.S. Rendra pada tahapnya sekarang, suatu pemberontakan kepada kelaziman tradisi. Tradisi mesti ditumbuhkan. Dia bukan nasib, dia bukan kematian. Tradisi harus berkembang menurut hidup. Apabila seorang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan saja sebagai sesuatu yang absolut, sebenarnya orang itu memihak kepada kematian. Dengan sendirinya, saya akan menentangnya karena saya memihak kepada hidup. Maka sebenarnya kembalilah pola pemberontakan Rendra. Sebagaimana ia membutuhkan hadirin untuk kekenesannya. Ia membutuhkan kebebasan untuk kemanjaannya. Tapi semua itu bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Kemanjaan pada Rendra yang remaja adalah kebutuhannya akan perkembangan diri yang lebih baik, tak terhambat. Dan kemanjaan Rendra dewasa ini juga bisa diterangkan dalam jurusan itu. Apabila Rendra amat mencintai ibunya, Ismadilah, wanita yang paling mencintai diriku, demikian tertulis dalam balada Orang-orang Tercinta 1957, itu adalah karena ibunya memanjakan dan sekaligus membebaskannya. Sajak ada telegram tiba senja, yang mengisahkan kegembiraan ibu mendengar anaknya pulang setelah dilepaskannya mengembara, dan nyanyian bunda yang manis, lagu ibu yang bangga anaknya pergi, semuanya mencerminkan itu. Sang ibu lambang kebebasan, kasih dan pengertian, sebagaimana juga hidup ini bagi Rendra. Sebaliknya, sang ayah, guru sekolah yang taat agama dan peraturan, adalah lambang otoritas. Permusuhan dengan ayah ini, Broto Atmojo, adalah pemberontakan Rendra yang pertama. Sebenarnya Pak Broto senang akan bakat anaknya. Demikian cerita D.S. Mulyanto, teman akrab Willy, sejak kecil di Sala. Tapi dia tidak untuk menskorsnya. Hasilnya ialah konflik yang berlanjut terus hingga panjang. Dia seorang Katolik yang buruk, kata Rendra tentang ayahnya kepada redaktur Intisari J. Adi Subrata di tahun 1967. Seperti pastor saja. Gereja dan ai prosidi. Seorang Katolik yang buruk seperti pastor, bagi Rendra nampaknya sebuah paradoks yang tepat dan jenaka untuk mengejeknya. Pemuda yang pernah dekat dan pernah dibimbing oleh pastor-pastor terkenal itu
Mungkin tidak dinyana-nyana akan bisa berkata demikian, tapi pemberontakannya tidak terbatas kepada seorang bapak. Ia juga menggeliat-geliat tak betah dengan agamanya waktu kecil, Roma Katolik. Makin lama gereja dianggap terlalu melembaga, mengikatnya dalam organisasi dan sistem dengan kekuasaan dan hierarki. Demikianlah seniman yang resah ini, yang pernah menulis litani dan mazmur, yang pernah memainkan peran Kristus sendiri dalam lakon penyalipan Cinta dalam Luka, kemudian menjadi Katolik dengan caranya sendiri. Setelah ia menginjak dan tinggal 4 tahun di Amerika, di mana ia melihat gejolak pembaharuan yang dahsyat di kalangan gereja, dia menulis nyanyian angsa, sebuah sajak tentang pelacur sipilis yang ditolak pastor tapi diterima Kristus, dengan lambang hubungan jasmani. Sebenarnya tak ada yang terlampau baru dalam permasalahan sajak itu. Rendra dalam beberapa sajak sebelumnya selalu membela mereka yang dihinakan, termasuk kupu-kupu malam. Walaupun begitu, lambang hubungan jasmani antara sang pelacur beraja singa dengan penyelamatannya menunjukkan bahwa Rendra melangkah lebih jauh setapak atau terlalu jauh. Gereja Katolik yang bisa menghadapi perkara begini dengan pengarang-pengarang di Eropa tidak jadi geger. Meskipun demikian, para rohaniawan yang paling liberal sekalipun tak setuju. Tapi yang diharapkan Rendra di sana memang bukan persetujuan, melainkan justru ketidaksetujuan. Rendra hanya ingin mengagetkan dan bukan minta restu, seperti ekspresi-ekspresinya yang lain yang kadang-kadang aneh dan tak biasa. Rendra nampaknya mau membuat orang mempertahankan kembali doktrin-doktrin dan segala kelaziman. Sebab bertanya dan mempertanyakan adalah sikapnya. Kreativitas saya adalah kreativitas orang yang bertanya pada kehidupan. Dalam hal ini ia membedakan dirinya dengan Aib Rosidi, penyair sahabatnya, terutama dalam menghadapi kebudayaan daerah. Orientasi Aib pada hidup ialah mengiyakan, saya mempertanyakan. Pada kebudayaan Sunda, Aib Rosidi mengiyakan tradisi yang sudah ada dan memberikan rasionalisasi baru. Sikap saya pada tradisi ialah mempertanyakannya. Tak bisa segera dilihat, adakah Rendra juga akan mempertanyakan ajaran-ajaran agamanya yang baru, Islam? Hingga kini tanda-tanda keresahan belum nampak. Ia baru Islam hampir setahun yang lalu dengan disaksikan oleh Aib Rosidi dan Taufik Ismail di Komplek Pusat Kesenian Jakarta, beberapa saat sebelum ia menikah dengan istrinya yang kedua. Meskipun demikian, keputusannya untuk pindah agama nampaknya bukan keputusan yang mendadak. Paling sedikit dalilnya cukup cocok dengan kegelisahannya yang paling utama, kebebasan pribadi, kemerdekaan individu. Menurut Islam, saya bertaubat tidak memerlukan pertolongan orang lain melalui wakil Allah. Hak saya sebagai individu dihargai. Fikih dan Wahyu Sulaiman. Dihargai, tapi sampai kapan ia merasa demikian? Bagi Rendra yang mengatakan bahwa agama Timur terlalu berkiblat kepada masyarakat, bulan madunya dengan Islam sekarang penuh dengan resiko. Seperti agama-agama lain, Islam di Indonesia menampakkan dirinya dalam masyarakat yang terkebelakang, bertumpu pada kebudayaan di mana seperti kata Rendra, individu belum diketemukan. Juga seperti agama-agama lain, Islam tak bisa tidak tentu memiliki sistem, kaidah dan rumusan hukum-hukum. Memang Islam tak mempunyai lembaga seperti gereja, tapi dalam kenyataan sehari-hari para pemeluknya tidak jarang menampakkan diri sebagai satu lembaga masyarakat yang serba mengatur. Bisakah Rendra yang kini bukan lagi Willy Brodus Surendra, tapi Wahyu Sulaiman dengan pribadi pemberontaknya bertahan? Terlalu berat untuk meramal. Tapi kini pun ia sudah berkata, orientasi yang terlalu memberat ke fikih selalu mencurigakan saya. Karena sampai di sini sudah terlalu banyak unsur kemasyarakatan dan unsur manusianya.
Saya belum bisa menghayatinya sebagai sesuatu yang murni sebagai wahyu. Fikih memang bukan wahyu, tapi bagaimanapun juga barangkali sekarang salah satu penghibur Rendra ialah kata-kata Yusuf Ali. Quran bisa ditafsirkan oleh sebanyak kepala di atas bumi ini. Itu berarti bahwa setiap orang punya hak langsung antara Tuhan dan manusia, antara engkau dan aku, hubungan pribadi yang bebas dengan pribadi yang bebas. Meskipun ini pun bisa ditemui dalam filsafat Gabriel Marcel yang Katolik. Oleh Rendra, hal itu diharapkan bisa ia peroleh dalam agamanya yang baru. Paling sedikit, itulah yang tak bisa ditemuinya lagi dalam kebudayaan Jawa di sekitarnya, sebuah kebudayaan kasur tua. Bagi Rendra, kebudayaan Jawa sebagai sebuah pusaka yang luhur dan nonsens. Yang sekarang ada hanyalah kebudayaan Jawa baru yang kira-kira dimulai abad ke-18 atau akhir abad ke-17. Kurang lebih sama tuanya dengan kebudayaan Amerika Serikat. Lebih jelek dari itu, orang Jawa sekarang hanya tertarik menghayati masa kini dan kebiasaan-kebiasaannya. Seperti orang hanya menunduk ke bumi dan perkembangan pribadinya terganggu. Mereka sama sekali tidak mengenal masa lalu. Padahal dalam tembang-tembang kuno dan ajaran yang mengajak kita untuk mandiri, untuk berdiri sendiri, untuk mengada. Mitos Dewa Ruci yang dulu mempengaruhi sekali pembinaan manusia di abad ke-18 bahkan tidak lagi menjadi tradisi kebudayaan Jawa sekarang. Dalam mengkritik pedas kebudayaan Jawa masa kini, Rendra memang konsisten. Tidak cepat berubah-ubah pendapat seperti bila ia mengecam aktor atau grup teater lain. Dia bukanlah 100% putra daerah dalam artinya yang gaib. Meskipun orang sering menilainya sebagai manifesti kejawaan, dia bukanlah 100% putra daerah yang dalam artinya yang gaib. Meskipun orang asing sering menilainya sebagai manifesti kejawaan yang khas. Meskipun puisinya memang memantulkan suasana setempat seperti Meskipun orang asing sering menilainya sebagai manifesti kejawaan yang khas. Meskipun puisinya memang memantulkan suasana setempat seperti Federico Garcia Lorca mencerminkan tanah Spanyol. Rendra bukanlah sesuatu yang eksotis seperti Andong Yogya di sekitar Pasar Beringharjo. Nyanyiannya dulu memang mengingatkan lagu permainan anak-anak Jawa, tapi sikap hidupnya sekarang adalah pelaksanaan dari apa yang disebutnya New York sebagai firman modernisasi. Nampaknya seperti Solo dan Yogya dulu, New York Nyanyiannya dulu memang mengingatkan lagu permainan anak-anak Jawa, tapi sikap hidupnya sekarang adalah pelaksanaan dari apa yang disebutnya di New York sebagai firman modernisasi. Nampaknya seperti Solo dan Yogya dulu, New York ada banyak mempengaruhi Rendra. Perubahan terjadi di dalam sajak. Tulisannya dalam sebuah surat dari kota itu tanggal 29 Mei 1967. Adapun yang paling memberikan kesan pada kesadaran saya dewasa ini ialah ilmu pengetahuan. Saya merasakan ini sebagai keseimbangan yang sehat untuk kesadaran mistik dan seni yang ada dalam diri saya. Tidak mengherankan apabila sang penyair yang pernah disebut sebagai amat dekat dengan alam, yang pernah berkata ingin tetap bergantung pada daun-daun, gunung dan air sungai, di tahun 1955 ini kemudian bersuara tentang keharusan orang Indonesia kini untuk melawan alam.
Mesin Alam dan Sono Budoyo. Hari itu 28 Oktober 1969. Rendra memperingati Sumpah Pemuda di halaman rumahnya. Kawan-kawan dan para murid teaternya berhimpun di bawah bendera merah putih. Anak-anaknya dan anak-anak tetangga membawa bendera-bendera kecil. Sang sutradara dan sang guru berpidato dengan teks yang ditulis tangan. Ia berbicara bagaimana di barat kehidupan diatur oleh mesin bikinan manusia dan bagaimana di Indonesia individu bagaikan Scrooge dan Guthrie ditentukan peranannya oleh semacam mesin lain, yaitu alam. Mana tadi? Individu tidak bisa merdeka karena seluruh hidupnya hanya merupakan onderdil yang sudah ditetapkan status dan tugasnya dalam tradisi. Panggilan zaman yang sekarang ialah untuk melawannya. Agaknya disiplin analisa ilmu yang di barat telah menghasilkan pengetahuan dan penaklukan alam itu, bagi Rendra di Indonesia kini tak bisa terlepas dari ikhtiar pembentukan pribadi yang bebas. Satu bagian dari pemberontakannya terhadap konvensi-konvensi. Adakah dia berhasil? Tak seorang pun bisa tahu. Ia belum selesai, ia hanya telah mulai. Ketika di tahun 1969, Museum Sono Budoyo dilempari batu dan polisi ikut sibuk karena pementasan bengkel teater yang pertama. Ketika itu ia tahu bahwa perlawanannya tak bisa lagi ditarik pulang. Ada beberapa kebiasaan adat istiadat masa kini yang dulu pernah menolong saya tumbuh hingga sampai sekarang. Tapi sekarang, sementara pribadi saya tumbuh, kebiasaan itu tidak tumbuh. Ia menggelisahkan. Ini yang menyebabkan saya berontak. Apabila tradisi sudah mulai menjadi nilai yang absolut, itu harus ditentang. Penentangan tersebut dalam banyak hal berarti juga keterasingan dari sekitar. Tapi bagaimanapun juga, orang tak perlu bertanya di mana sebenarnya Rendra. Di suatu masa kini atau di suatu masa depan, di Indonesia atau di negeri lain. Sebab jawabannya hanya satu, ia di tengah-tengah kita dalam masyarakat kini yang sedang berubah dan penuh konflik. Dan W.S. Rendra adalah sebuah gejala. (1971) Teater Arena Tim, Pekan Seni Kontemporer, Selasa sampai Rabu 21 sampai 22 Desember 1971 jam 20.00. Modom, sutradara W.S. Rendra. Para pemain: W.S. Rendra, Murti Purnomo, Untung Basuki, Robinson Simanjuntak, Sunarti Rendra, E. Sukenda, Benedictus Sitoresmi, Areng Widodo, G.G. Hang Andika, Brigitte, Tertib Suratmo, Adi Kurdi, Heru Satoto. Ada foto. Ed Zulverdi, Tempo. Kekuatan individu digencet kemauan kelompok. Rambate rata-rata, pertumbuhan kepribadian selalu terancam penyeragaman. Cinta dibabat oleh nafsu penyamaan yang buta. Tidak bisa. Cinta semerbak sampai ke hati semua orang. Maksi Minikata. Siapa yang pada 1968 menonton Minikata Rendra lekas menjadi tahu bahwa modom-modom yang dipertunjukkannya akhir Desember lampau di Teater Arena Tim hanya gabungan dari nomor-nomornya yang dulu. Di manakah kau saudaraku, Pip, Rambate Rata-Rata, dan Bip Bob. Setelah masing-masingnya diubah bentuk dan dibikin besar.
Orang menduga inilah sebenarnya maksud Rendra. Bagaimana mementaskan mini katanya dengan jumlah pemain lebih besar dan kualitas mereka yang cuma rata-rata, plus waktu pertunjukan yang lebih panjang. Kenyataan bahwa Rendra sekarang punya banyak pemain baru, sementara ia kehilangan sebagian besar pemain penting memperkuat dugaan itu. Bisa dipahami bila kali ini ia mesti mengganti unsur kualitas para pemain dengan berbagai penolong lain. Di samping memanfaatkan dengan baik jumlah anak didik yang banyak, dipergunakan hiasan-hiasan pentas dalam wujud pengelompokan-pengelompokan yang ramai misalnya. Dimasukkan pula beberapa nyanyian bersama dan di sana-sini diletakkan hening. Di samping itu boleh ditambah bahwa kerangka yang besar lebih memberi kemungkinan menampilkan fungsi unik dari perabotan pentas. Misalnya, hampir tak pernah dibayangkan bahwa sarung, jenis pakaian yang dikenakan dan dikalungkan secara lumrah, ternyata bisa memberi efek yang aneh berkat sentuhan tertentu. Betulkah? Dari jurusan detail-detail seperti itu, dalam mini kata yang maksi ini lebih mudah timbul pertanyaan. Apakah suasana tiap detil muncul lebih dulu di kepala Rendra? Lantas ia sekedar merangkai efek, ataukah suasana keseluruhannya yang sebenarnya merangkai detail? Sebab tak kurang timbul kesan bahwa satu nomor agaknya hanya terdiri dari rangkaian efek-efek yang tak semuanya punya hubungan. Azan dalam maksi, di manakah kau saudaraku? Misalnya, terasa tidak terlalu cocok diberi tempat dibanding dalam nomor yang sama dulu. Dengan singkat, dalam maksi mini kata seperti dibawakan Rendra kali ini, kekaburan suasana lebih mudah masuk, sementara ikatan yang ketat menjadi longgar. Di samping itu, tendensi untuk menjadi pop menyeruak di banyak tempat. Dan unsur pop Rendra adalah sebagian dari apa yang diperkenalkan sebagai urakan. Tak pelak lagi, modom-modom telah menggeserkan nomor-nomor mini katanya menjadi begitu kampung, ramah, dan binal. Lenyapnya intensitas para pemain jelas. Waktu gabungan nomor-nomor itu berjalan pada bagian-bagian yang hening. Ini menjadi lamban. Dengan catatan bahwa keseluruhan pertunjukan lebih sedap dan kompak dari pertunjukannya terakhir, Dunia Azwar. Timbul kesangsian, betulkah kelambanan itu? Kalau tidak karena kualitas para pemain, lantaran usia Rendra yang mulai menua. Horizon 26 Mei 1980, nomor 15 halaman 150. Eksistensialisme dan W.S. Rendra yang memburu adanya Azwar ketemu Pip, Dami Entoda. Aku mendengar suara. Apakah itu suaramu? Dari Madom-Madom W.S. Rendra. Dalam esai berjudul Unsur-unsur Tak Sadar di Balik Teater Rendra, Oktober 1968, Subagio Sastrowardoyo telah menanyakan motif yang ada dalam penciptaan teater murni, istilah Subagio Rendra. Katanya, adakah alasan filsafat tentang manusia, masyarakat, dan abad di balik teaternya? Seperti yang ada pada teater ekspresionisme, teater absurd, dan teater artaud, ataukah sekedar kemurnian teater dari kemurnian saja? Lalu Subagio menjawab, selama semua tindak seni Rendra mengandung unsur-unsur tidak sadar belaka dan selalu spontan tanpa refleksi diri, pertanyaan itu tidak mungkin akan mendapatkan jawaban. Jelasnya Subagio belum atau tidak percaya adanya unsur refleksi diri dan kesadaran pada motif cipta teater Rendra. Saya beranggapan lain. Walaupun unsur-unsur bawah sadar dari apa-apa yang dialaminya di Greenwich Village, Amerika Serikat,
bukan tidak mungkin merupakan dorongan cipta yang besar bagi Rendra yang sadar. Saya beranggapan ada sesuatu kesibukan mandiri di dalam Rendra yang nyatanya eksistensial. Kesibukan dalam tersebut terlihat juga dalam amanat sajak-sajaknya yang tumbuh semasa di sana, seperti khotbah, nyanyian angsa, rik dari corona, dan lain-lain. Kesibukan di dalam ini bukan melulu spontan tanpa sadar, tetapi telah bertumbuh menjadi tanggapan dan gagasan. Tegasnya, telah menjadi Rendra. Mata rantai yang hilang. Ada sejenis nostalgia kemanusiaan mengajak keras dalam sajak maupun teater ciptaan Rendra Mutahir. Nampaknya parabel dan sebuah sabda Heraklitus 600-an sebelum Masehi yang terkenal itu, yakni manusia terasing, putus hubungan dengan sesuatu yang pada hakikatnya dekat padanya. Dan manusia senantiasa terus mencari dan mencari untuk menemukannya kembali. Oleh pengiman-pengiman eksistensialisme, sabda tersebut dianggap sebagai moyang pemikiran eksistensialisme. Makanya, usaha eksistensialisme ialah menyadarkan kembali manusia-manusia modern pada kenyataan-kenyataan pelik, yakni bahwa hal yang hilang dari pemahaman akal dalam hidup ini. Kenyataan ini tidak terobati baik oleh rasionalisme atau filsafat maupun ilmu pengetahuan apapun. Hidup itu sesuatu yang tak beres, disorder, sebuah mata rantai yang hilang, kecuali hadirnya kematian untuk memperbaiki cita rasa hidup. Oleh seorang Heidegger atau Gabriel Marcel, renungan-renungan dasar itu dipantulkan dalam esai-esai. Tapi sastrawan tentu saja menghadirkannya dalam kesibukan sastra-sastra yang tak habis-habisnya. Dengan kata lain, sastra kalau begitu sejalan dengan pencarian yang tak habis-habisnya mengenai arti hidup ini. Ketakutannya satu, yakni jangan sampai manusia itu makin kehilangan manusiawinya, menjadi robot-robot mesin yang nyenyak di meja bir dan pesta yang dikiranya itulah arti hidup. Dengan kata lain, takutnya ialah bahaya dehumanisasi. Contoh-contohnya dapat dilihat pada novel-novel eksistensialis seperti yang ditunjukkan Manusia Bawah Tanah dari Dostoyevsky atau Ivan Illich, Tolstoy, Manusia-manusia absurdnya Beckett, Adamov atau Ionesco, dan kembali kepada Rendra. Kalau sajak-sajak balada orang-orang tercinta, Sepatu Tua, Mazmur Mawar ditandai romantik-romantik manis dari rawannya cinta, kemiskinan, kesumat manusia, maka ciptaan Rendra belakangan, nada-nada yang sama keluar dari penghayatan-penghayatan yang rawan, menjadi apel-apel yang lantang, oratoris, bahkan mirip protes-protes yang yakin dari seorang pemberontak terhadap tak beresnya hidup ini. Bukan tidak salah kalau ditafsirkan hal ini merupakan luapan-luapan ketakutan yang mulai mencekam. Dengan kata lain, dari hidup itu makin kelihatan melelehnya tawa-tawa dan kerawanan yang berhabis. Rendra menjadi tidak nina bobo, tercenung dan tercekam karena sejak Maria Zaitun, Indonesia hingga Negro Tua di Boston, dilihatnya yang itu-itu juga. Kemiskinan, ketidakadilan, pendeknya korupsi nilai-nilai manusia. Sedang di pihak lain masih sempat pula manusia berponggah atas nama kekuasaan ataupun hukum-hukum lalilolu dari tradisinya yang apek, amboy. Betapa mereka akan berlarut nyenyak di atas kebanggaan semu, tanpa sadar menginjak kemanusiaan itu di bawah tungkainya. Rendra sadar, betapapun ia percaya akan suaranya, tetapi tak mampu mengobati keadaan ini, sehingga ia mencatat diri sebagai korban atau lebih terhormat dikatakan pahlawan yang kalah. Seperti judul sebuah nomor teaternya. Di sini mungkin bedanya Rendra dengan pemberontak Vasil Simonenko atau Dudintsev di Rusia. Rendra bukan seorang pemberontak yang angkuh hingga mau mati konyol,
tetapi terpaksa tunduk pada kenyataan yang ada, yakni hidup ini memang tidak pernah beres, sunyi. Kemanusiaan yang dirindu tetapi tak kunjung datang secara penuh. Pip dan manusia teater baru. Sejarah teater Indonesia seolah-olah menjadi melek sejak tahun 1968. Rendra menampilkan teater baru bertema eksistensialisme yang oleh Subagio dinamakan teater murni, oleh Gunawan teater minikata, oleh Trisno Sumarjo almarhum teater abstrak, oleh Arifin Senur teater primitif. Dan dalam kertas kerja di Universitas Gadjah Mada 29 Juli 1969 saya menamakan teater puisi. Rendra sendiri jelas tidak membutuhkan nama, bebop ya bebop katanya. Dan memang apalah artinya nama? Masyarakat mengeluh tidak mengerti karena di sana hampir tanpa kata. Tetapi toh ada tepuk tangan, jadi ada juga komunikasi terpendam. Seakan-akan menempati secara bawah sadar ramalan Eslin tentang teater absurd yang mengatakan cirinya ada tepuk tangan penonton tetapi tanpa dimengerti. Menghadapi kebengongan itu, Rendra menjawab diskusi kecil tentang teaternya tanggal 9 Juli 1969 di Pusat Kesenian Jakarta Tim. Katanya, seni untuk dinikmati, bukan untuk dimengerti. Kesan yang menarik perhatian saya dalam bentuk teater Rendra ialah puisi-puisi gerak. Amanat yang disampaikan tanpa kepercayaan satu-satunya pada kata verbal. Seperti biasanya dalam teater konvensional. Apakah ini sejenis iman baru dari New Theater di New York yang terkenal dengan sabda Ron Tavel bahwa bahasa sudah mati, bahasa ialah iklannya klise-klise Hollywood, suatu nantinya mitos kata-kata verbal. Saya kira begitu. Dalam hal amanat, kelihatan jelas ada persamaan dengan pesan-pesan eksistensialisme seperti terpancar pula dalam teater absurd. Hanya berbeda dari teater absurd yang jenuh kata-kata lincah. Teater Rendra memilih gerak improvisasi dengan sedikit plot kata yang puitis. Jadi tafsir ganda. Contoh paling jelas terlihat dalam Pip, judul sebuah teater Rendra. Kerinduan nostalgik yang mengawali eksistensialisme muncul, misalnya dalam pembukaan puisi verbal berikut. Namaku Aswar. Di manakah kamu? Kamu lari ke dalam bis kota dan lenyaplah kamu selama-lamanya. Apakah kamu tidak mengerti kesedihanku? Semakin aku mengembara, hubungan kita sia-sia. Sukmamu menjelma menjadi kucing hitam, lalu mengembara. Lenyap, tak kembali lagi selama-lamanya. Aku memburu dan memburu, terburu dan diburu. Mencari sukmamu dan sukmaku yang telah lenyap bersama. Kerinduan-kerinduan di atas benar-benar mencakar dan mengais mencari arti kemanusiaan dan hidup ini yang hilang jejak. Ia menangis kecewa karena eksplanasi ilmu pengetahuan tak bisa menghibur, apalagi mengobatinya. Di tengah kegawatan itu terdengarlah suara piip. Azwar Rendra, manusia, lalu memungutnya sebagai kompas, menirunya. Piip, benar saja. Seluruh alam yang bisu arti kembali menggemakkan. Piip, asiklah hidup dalam alam manusia oleh Pip, yang menjelma menjadi kontrak hidup, menjadi sistem komunikasi pertemuan cinta, pangkal kuasa. Tapi, apakah Pip yang misterius tapi berkuasa itu tak tahu asal-usulnya? Waktu orang memikirkannya secara polos atau buta, malah tetap tak mengerti atau mati oleh Pip. Mungkin saja ia pengetahuan raya, mungkin suara nurani, mungkin tak lain daripada cuma konvensi, seperti konvensi Pancasila dan Undang-Undang 45 yang membuat asik Indonesia. Tapi jelas ialah tamu yang mula datang tanpa dimengerti. Tapi toh dunia telah menjadi sibuk dan nyata olehnya. Malah generasi manusia yang lahir datang sebagai massa bersuara Pip
Dan oleh Rendra mereka digambarkan berikut: tali dan sama-sama menyeret sesuatu terbungkus, sukar ditebak, mungkin ibarat rahasia, missing link, la teori Darwin. Karena di belakangnya berjalan manusia topeng monyet memikul alat jala, lambang-lambang puitis tabir rahasia yang menutup selaput kepahaman manusia, menjadikan manusia itu makhluk yang dipaksakan hidup dalam batas jala, meronta tanpa paham. Hidup laksana sepotong daging tanpa persetujuan dilemparkan kepadanya untuk diransum. Kecuali hadirnya kematian untuk memperbaiki cita rasa hidupnya, membebaskannya dari meronta-ronta. Benar-benar tak terpaham, tapi itulah hidup. Masihkah ciptaan Rendra ini dikatakan tidak ada refleksi diri dan tak ada unsur-unsur kesadaran oleh Subagio? Renungan-renungan hidup Rendra di sana saya duga sejenis dengan manusia-manusia eksistensialis Dostoyevsky, Tolstoy, atau manusia in kameranya Sartre. Renungan-renungan hidup yang sama itu malah telah mempengaruhi Rendra untuk menarik hidup historisnya Oedipus, Macbeth, Hamlet menjadi hidup manusia abad ini dengan gaya pentas yang tentu saja tidak realis. Dengan demikian, dunia teater Indonesia telah mencatat pula sebuah prestasi Rendra sebagai sutradara cakap yang sanggup menyadur sekaligus manusia-manusia historis menjadi manusia universal. 1988, New York, Selamatan Anak Cucu Sulaiman, the first New York International Festival of the Arts, Saint Anne 157 Montague Street, Brooklyn Heights, Selasa sampai Minggu 21 sampai 26 Juni 1988. Sutradara Rendra, pemain menurut urutan muncul: Joker Nyai Dewi Pakis, penari pria Udin Mandarin, Sawung Jabo, Awan Sanwani, Dudi Anggawi, penari putri Lilis Wardi, Ken Zuraida, Pipin Putri, Mama Joni Waroming, Limbuk Ria Rondang Pardede, pemimpin upacara Adik Kurdi, Suto Rendra, Reptil 1 Endang Tali Paksa, Reptil 2 Afrion, Reptil betina Tita Indriarti, Bebop Otig Pakis, Z Amin Kamil, Bebop People Iwan Burnani Tony, Soekarno Desayuti, Tita Indriati, Untung Basuki, Kor Iwan Burnani Tony, Agus Joli, Tita Indriati, Untung Basuki, Adi Kurdi, Otig Pakis, Yos Rizal Manua, Afrion, Amin Kamil, Endang Talipaksa, Rendra, Sticky Man, Teddy Setia Nugraha, Otig Pakis, Afrion, Amin Kamil, Yos Rizal Manua, Agus Joli, Endang Talipaksa, Fatima Ken Zuraida. Staf asisten sutradara Udin Mandarin, tata artistik Ken Zuraida, manajer panggung Daniel Talpers, tata kostum Ken Zuraida, pembuat topeng Agus Joli, tata lampu Tom Andrew, tata suara dan musik Tony Prabowo. Foto Dahlan Rebo Pahing Tempo. Mini kata bisa berarti drama yang terdiri sedikit kata. Rendra menjelaskan, kami bukan anti kata, tetapi memang drama ini hanya memerlukan sedikit kata. Oleh karena itu, ia berkomunikasi dengan siapa saja di dunia ini tidak lewat kata. Ia hadir penuh dan utuh tanpa terbebani basa-basi yang memadat dalam kata-kata.